Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Rashid dengan NIM 0513990818. Dan di dalam video ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari analisis dan visualisasi data. Baik, langsung saja saya mulai. Oke, sebelum saya mulai, di sini saya sudah menginstal package-nya terlebih dahulu sebelumnya tadi. Dan di sini saya akan langsung load paket saja. Jadi saya copy paste karena saya sudah membuat kodenya tadi sebelumnya. Saya langsung enter saja. Baik, setelah itu saya akan membaca data Excelnya. Oke, di sini sudah terlihat ya datanya. Dan di sini sudah terlihat pendapatan dan kebahagiaan. Untuk melihatnya di sini saya akan ini sudah terlihat ya untuk tabelnya dari nomornya dari 1 sampai 498. Baik, dan pendapatan kebahagiaan. Baik, karena kebahagiaan ini sifatnya karakter ya. Sini saya akan mengubah terlebih dahulu sebelum melakukan analisis pada kolom kebahagiaan ini. Saya akan mengubahnya menjadi numerik menggunakan ya fungsi as numerik. Oke, sini saya lihat lagi. Baik, di sini sudah terlihat ya. Ini sudah berubah menjadi numerik. Setelah itu menambahkan pada tugas, di sini saya akan melakukan migrasi sederhana yang mengerti langkah input. Lalu di sini saya akan memanggil histogram untuk mengecek variabel distribusi normal atau tidak. Oke, saya akan mulai paste sudah saya buat ini. Baik, program variabel kebahagiaan ini menunjukkan distribusi yang tidak simetris atau tidak normal. Terdapat dua kelompok utama, baik sebagian besar data terkonsentrasi di nilai rendah, yang mana ini mendekati nilai 0. Baik. Dan sebagian besar lainnya terkonsentrasi di nilai tinggi, yang sangat tinggi. Terlihat dari frekuensinya dan ini tidak simetris atau tidak normal. Pola ini mengidentifikasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal, yang mana hal ini ditandai dengan adanya gap atau misalnya di tengah distribusi dan ekor yang panjang di kedua sisi. Berikut ini terlihat pendek dan dengan demikian asumsi normalitas pada regresi linear tidak terpenuhi. Nah, saya akan lanjut saja ke SketchUp plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Ini saya langsung mengkopikan dulu. Jadi saya
Baik, di sini sudah terlihat sketsa plot ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Pendapatan yang sudah dikali 10.000 dan kebahagiaan. Titik-titik menyebar di seluruh bidang grafik tanpa bentuk pola yang jelas, atau polanya ini terlihat secara acak ya, karena tidak ada pola yang jelas di sini dan tidak terlihat cenderung linear yang kuat, baik positif maupun negatif. Kebanyakan titik terkonsentrasi di dua area, yaitu pendapatan rendah dan kebahagiaan juga rendah, lalu pendapatan tinggi dan kebahagiaan pun juga ikut tinggi. Pola ini mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Data tersebar secara heterogen atau tidak membentuk garis lurus. Ya, baik, langsung saja di sini saya lanjut melakukan regresi linear. Oke, ini saya baik, ini sudah terlihat modelnya dan di sini saya residualnya minimum median dan ada koefisiennya, masih koefisien pendapatan, lalu ada residual standar error. Ini koefisien pendapatan atau slope. Nilai estimasinya terlihat ya. Nilai estimasinya, nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 dalam skala 10.000 akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 1 slope. Pendapatan nilai lebih besar dari 0,5, maka hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan tidak signifikan secara statistik. Dan nilai R-square-nya pun ini ya, nilai R-square-nya pun variasi pada kebahagiaan yang dapat dijelaskan oleh pendapatan, sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dan ini menjelaskan secara keseluruhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan, terutama pada dalam dataset ini ya. Baik, di sini saya akan langsung lanjut saja. Saya menggunakan perintah plot regresi untuk cek homoskedastisitas. Baik, di sini saya akan langsung. Baik, di sini sudah terlihat residual filternya, residual itu dan scale location, scale location, residual versus type ratio juga ada. Saya akan mencoba menjelaskan untuk homoskedastisitasnya. Baik, sini terlihat plot residual versus bentuknya digunakan untuk menguji asumsi homoskedastisitas atau varian residual yang konstan dari grafik terlihat. Dari grafik ini terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis horizontal atau ya garis horizontal. Oh ya.
Oh, garis putus-putus merah. Ini terlihat garis putus-putus merahnya terlihat putus. Namun pada penyebarannya tidak sepenuhnya acak. Ternyata adanya pengelompokan dan pola corong yang menyempit melebar. Melebar. Dan terdapat beberapa titik outlier yang jauh dari titik lainnya. Ini terlihat jauh baik, yang mana berdasarkan pola ini dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenisitas tidak terpenuhi dengan baik. Terdapat indikasi heterogenisitas atau varian residual tidak konstan. Ya, di sini. Hal ini umum terjadi pada data dengan skala yang sangat bervariasi, seperti dataset yang sedang kita analisis. Setelah ini saya akan lanjutkan ke visualisasi hasil regresi menggunakan grafik. Plot data, lalu menambahkan garis-garis linier, menambahkan persamaan untuk garis linier, dan memberi judul pada label yang sesuai. Baik, itu saya akan mengambil koefisien dari model terlebih dahulu ya. Koefisien dari model ini. Baik, untuk shape-nya, intercept-nya terlihat, dan slot yang tadi dari sini. Lalu ini saya langsung saja membuat grafik untuk hasil regresi. Baik, ini sudah terlihat ya. Di sini judul dan label sesuai dengan nilai X. Lalu di sini saya akan coba untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Grafik ini menampilkan visualisasi regresi linear antara pendapatan dan tingkat kebahagiaan. Titik biru ini mempresentasikan data observasi. Terlihat birunya garis regresi berwarna merah ini menunjukkan tren hubungan linear yang dalam kasus ini relatif datar ya, atau lihat hampir horizontal, yang mengidentifikasikan pengaruh pendapatan yang sangat kecil terhadap kebahagiaan. Ini sudah tuntas ya, dan berdasarkan 5 langkah analisis yang sudah saya berikan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan dalam dataset ini. Asumsi normalitas dan homoskedasitas juga tidak terpenuhi, sehingga hasil regresi linear sederhana perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Dan faktor lain di luar pendapatan kemungkinan besar lebih berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan responden. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.